Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, di channel YouTube kali ini, di video kali ini, aku mau sharing nih ke teman-teman semuanya, yaitu salah satu beasiswa yang bisa di-apply oleh mahasiswa KIP kuliah, baik itu yang angkatan sekarang, yaitu angkatan 2024 maupun angkatan 2023. Jadi beasiswa ini tuh bisa di-apply oleh penerima beasiswa KIP kuliah dan itu lumayan banget gitu ya kalau misalkan teman-teman mendapatkan beasiswanya. Nah, lalu apa sih nama beasiswanya dan juga bagaimana skemanya? Silakan kalian tonton video ini setelah simak video yang ini. Selamat menonton. Halo Sobat Pintar, buat kamu yang pengen daftar beasiswa tapi masih bingung bagaimana caranya, apalagi aku masih pemula Kak. Eits, tenang dulu aja. Aku udah bikin panduan ebook yang mana ini tuh daftar beasiswa dari awal sampai dengan akhir, yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan panduan awal tentang beasiswa, kemudian tips dan strategi untuk mendaftar beasiswa, kemudian proses seleksi beasiswa, dan juga list beasiswa yang ada di dalam negeri. Nah, ini tuh teman-teman cukup menginvestasikan cuman Rp10.000 aja, dan ini tuh sedang diskon teman-teman semuanya. Harga awalnya dari Rp50.000 dan diskon 80% jadi Rp10.000. Pembayarannya bisa menggunakan kris dengan menerima semua pembayaran dari bank ataupun e-wallet apapun. Kenapa teman-teman harus membaca ebook ini? Karena yang pertama, ebook ini tuh ditulis based on pengalamanku sendiri. Dan yang kedua, ebook ini tuh ditulis dengan reflektif ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa menuliskan refleksi ataupun insight yang teman-teman dapatkan, sehingga bisa interaktif kayak gitu. So, jangan sampai kalian gak baca buku ini ya. Untuk pemesanan silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita ke slide-nya, di mana beasiswa yang akan aku share itu adalah namanya Youth Catalyst Foundation, yaitu di mana beasiswa ini itu adalah beasiswa yang aku temukan dari Instagramnya Student Catalyst seperti itu. Nah, di sini ada Q&A-nya teman-teman semuanya, di mana apakah mahasiswa atau mahasiswi non KIP bisa mendaftar beasiswa YCF, di mana beasiswa YCF ini tuh dimulai dengan misi awalnya gitu ya teman-teman, yaitu untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan finansial gitu ya. Khususnya YCF ini tuh memprioritaskan bagi penerima beasiswa KIP kuliah, beasiswa pemuda sebagai penerima utama, karena dapat menjadi inkubator ya teman-teman semuanya. Karena nantinya pemuda itu akan menjadi tonggak keemasan di Indonesia seperti itu. Nah, tapi teman-teman semuanya di beasiswa YCF ini tuh walaupun bukan KIP itu tetap bisa mendaftar, membuka kesempatan juga. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kalau misalkan bukan penerima KIP atau KJMU dan lain sebagainya, itu silakan coba kalian daftar aja seperti itu. Tapi sekali lagi YCF ini tuh memprioritaskan kelompok-kelompok yang rentan seperti itu, yang dibuktikan dengan terdaftar DTKS, penerima KIP kuliah, atau KJMU, atau punya SKTM, atau dan sebagainya seperti itu. Jadi udah clear ya teman-teman semuanya bahwa beasiswa ini tuh diprioritasin oleh mahasiswa KIP kuliah dan juga KJMU atau beasiswa yang apa untuk kelompok rentan rentan gitu ya, rentan dalam tantangan finansial seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang tidak dalam kelompok tadi itu tidak bisa mendaftar, tapi itu apa namanya itu bisa mendaftar, artinya seperti itu. Nah, selanjutnya dapat apa sih teman-teman semuanya itu benefitnya seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman itu akan mendapatkan financial assistance, yaitu akan memfasilitasi uang setiap bulannya itu sebesar Rp1.000.000, di mana ini tuh diharapkan untuk mendukung mahasiswa dalam menunjang apa kuliahnya seperti itu, teman-teman. Jadi di kuliahnya itu supaya nanti teman-teman itu udah fokus tuh ke kuliahnya dengan baik seperti itu. Nah, apakah ada jurusan tertentu atau universitas tertentu yang diprioritasin oleh YCF sebagai penerima beasiswa? Tidak ya teman-teman semuanya, bahwa beasiswa ini tuh bersifat inklusif, jadi untuk terbuka untuk semuanya gitu. Jadi nggak harus tuh top PTN dan sebagainya, nggak harus dari jurusan yang sosum atau saintek dan sebagainya, tidak gitu ya. Tapi di sini YCF itu memprioritaskan adalah untuk mahasiswa yang memang punya semangat yang tinggi, punya karakter yang hebat, latar belakang serta aspirasi mahasiswanya itu tinggi gitu ya.
aspirasi untuk belajarnya itu tinggi seperti itu. Dan itu adalah poin-poin yang memang harus di-highlight oleh kita sebagai pendaftarnya seperti itu. Nah, selanjutnya selain di samping uang saku, apa lagi sih yang akan didapatkan gitu ya ketika mendaftar beasiswa ini, teman-teman. Nah, jadi ini nih enaknya teman-teman bahwa ketika teman-teman nanti daftar itu gak hanya dapat uang saku, tapi nanti teman-teman itu akan didukung dan juga dibantu gitu ya dalam akses misalnya pelatihan, magang, pekerjaan atau program kepemimpinan lainnya juga seperti itu. Dan ini tuh menurutku adalah hal yang memang luar biasa gitu ya. Contohnya aku di Tanoto, teman-teman semuanya itu program-programnya itu tuh malah lebih mahal gitu ya dari membayar UKT dan sebagainya seperti itu, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman tuh akan mendapatkan fasilitas mentoring, yaitu mentorship one by one, yaitu teman-teman sebagai pendampingan ya untuk nantinya seperti itu. Kayak misalkan tentang jalur karir, magang, ataupun nanti tentang leadership dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini memang yang menurutku enak banget ya ketika teman-teman mendapatkan beasiswa ini seperti itu. Nah, selanjutnya apakah ada syarat pengabdian tertentu ke YCF gitu ya setelah menerima beasiswa? Enggak ya teman-teman semuanya, enggak ada syarat atau pengabdian teman-teman seperti itu. Yaitu Youth Catalyst Foundation itu tidak mewajibkan penerima beasiswanya itu untuk melayani di YCF ataupun tempat kerja tertentu lainnya. Jadi enggak ada ikatan ya teman-teman semuanya. Ikatan di sini tuh nggak ada ikatan kalau udah lulus tuh harus kerja di YCF dan sebagainya, enggak gitu. Jadi ini tuh ya bebas. Nanti kalau misalkan teman-teman udah lulus tuh mau kerja dimanapun ya terserah gitu ya teman-teman. Tapi aku harapin sih nanti di penerima beasiswa ini, di subscriber pintar beasiswa ini tuh ya nanti ya jangan lupa juga gitu ya ke YCF-nya gitu teman-teman. Jadi aku selalu menekankan bahwa kita itu harus bisa give and take gitu ya. Ketika kita bisa menerima, kita juga harus bisa memberi dan sebagainya. Walaupun nggak harus dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi ya setidaknya kita bisa menjalani komitmen beasiswanya dengan baik itu termasuk salah satu gift kita juga seperti itu. Nah, selanjutnya apakah saya bisa ikut program beasiswa lain setelah menerima beasiswa ICF, misalnya ISMA di situ. Nah, syarat pendaftaran beasiswa ICF berlaku per hari ini saat penerimaan. Artinya, setelah menerima beasiswa ICF, mendapat kesempatan untuk menerima beasiswa lain dan diperbolehkan menurut aturan beasiswa itu tidak masalah. Artinya jadi gini, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau ikut ISMA, itu kalau misalkan nggak masalah dengan YCF-nya, dengan beasiswa KIP kuliah atau KJMU-nya, itu ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan contoh nih, karena kan Tanoto itu bukan sama dengan KIP kuliah. Nah itu gak bisa tuh Tanoto teman-teman jadinya tiga di Tanoto KIP kuliah dengan YCF gak bisa. Teman-teman harus pilih tuh mau YCF dengan KIPK atau YCF dengan atau KIPK dengan Tanoto seperti itu. Jadi nggak bisa tiga-tiganya seperti itu. Jadi teman-teman hanya bisa memilih seperti itu. Yes, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya di sini saya masih kuliah semester 1 Kak. Apakah bisa ikut program? Bisa ya teman-teman semuanya. Dimana di sini tuh sorry teman-teman, beasiswa ini tuh diprioritaskan untuk semester 3 dan juga semester 5 seperti itu. Jadi hanya diprioritaskan untuk tahun kedua dan juga tahun ketiga. Tadi di video di awal untuk semester pertama itu belum bisa teman-teman. Jadi hanya diprioritaskan untuk angkatan 2022 dan juga angkatan 2023 seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah saya bisa mendaftar beasiswa ICF jika saya sudah memiliki beasiswa lain di luar KIP atau beasiswa Pemda lainnya? Nah, ini untuk saat ini kami hanya melayani mahasiswa dengan beasiswa KIP atau Pemda lainnya gitu. Dan mahasiswa tanpa KIP atau beasiswa Pemda yang tergolong kurang mampu sesuai dengan syarat yang dicantumkan. Ini yang tadi aku maksud gitu ya teman-teman, bahwa kalau misalkan udah daftar beasiswa KIPK dan juga Tanoto itu gak bisa daftar ICF gitu ya. Karena nanti bentrok programnya gitu ya teman-teman semuanya seperti itu. Nah, ini ya teman-teman semuanya untuk proses pendaftarannya, yaitu teman-teman nanti seleksinya itu akan menggunakan bahasa Indonesia juga, tapi ya bahasa Inggris itu sebenarnya poin plus juga ya teman-teman. Nah, untuk selengkapnya teman-teman silakan baca aja di situs ininya gitu ya teman-teman, atau langsung klik daftar aja, karena beasiswa ini tuh ditutup tanggal 25 Oktober 2024 seperti itu. Jadi gas buruan daftar sekarang juga, karena menurutku ini tuh kayak bagus juga sih seperti itu.
Tapi tapi silakan kalian coba baca-baca dulu aja gitu ya. Jangan terburu-buru juga seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga silakan kalian komen aja di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya. Karena aku sangat terbuka juga teman-teman semuanya seperti itu. Mungkin sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.